Rahim. Babu fadli sunanir rawatibati ma'al faraidi. Ini bab tentang sholat sunnah rawatib. An ummil mu'minin Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin sintai asyarata rak'atan tatawwu'an ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa bunya lahu baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Niki dari Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dari seorang hamba yang muslim sholat setiap hari 12 rakaat. Sholat sunnah, bukan sholat fardu. Kalau orang mau menjalankan ini, tidaklah orang menjalankan ini kecuali Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Atau dalam riwayat Muslim, atau kecuali akan dibangunkan baginya satu rumah di surga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Niki Pak, bangun rumah neng swarga niku luwih murah daripada bangun rumah neng di dunia. Kira-kira bangun rumah, bangun istana habis berapa Pak? Masya Allah. Apalagi kalau di Surabaya ini, Masya Allah, per meter ini jaluk 3,5 juta, pemborong ngono 100 meter mawon wis niki 350 juta paling mboten. Bangun rumah di surga cukup dengan 12 rakaat. Dan rumahnya bukan 100 meter persegi. Madul basor itu kalau di surga itu. Rumahnya itu paling cilik itu sejauh mata memandang. Ini paling kecil. Sejauh mata memandang itu berapa Pak? Di dalam riwayat kalau sejauh mata memandang itu kira-kira jarak 5 km. Berarti 5 km kali 5 km itu rumahnya di surga. Makanya rumah di surga dibandingkan rumah di dunia, makanya dunia itu seperti permainan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Makanya rumah di dunia yang mewah-mewah, megah-megah itu semua dibandingkan rumah di surga itu macam permainan toh. Ini santri-santri seneng rumah mainan apa rumah betulan? Rumah betulan ya. Makanya kalau gitu 12 rakaat setiap hari. Masya Allah. Napa 12 rakaat niku paling boten nggih 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat lagi setelah isya. Inilah namanya sunnah muakkadah. Total 12 rakaat. Sebelum maghrib, sebelum isya itu bukan masuk sunnah muakkadah. Tapi yo nek dilakoni yo apik. Oneng ngocak jebo ya. Jawa kabeh ya. Ya, alhamdulillah nang ngertos basa Jawa, tak pikir tak oneng ngocak jebo. Kula tak oneng ngocak Madura.
Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala shallaitu ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam raq'ataini qabla adh-dhuhri wa raq'ataini ba'daha wa raq'ataini ba'dal jumu'ati wa raq'ataini ba'dal maghribi wa raq'ataini ba'dal isya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Niki ngoten. Nah, 2 rakaat sebelum subuh riwayatnya terpisah. 2 rakaat sebelum subuh riwayatnya terpisah. Nanti di belakang akan dijelaskan. Niki kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat sunnah rawatib. Makanya monggo jangan dilewatkan ya. Sholat sunnah rawatib jangan dilewatkan. Masya Allah. Karena apa? Karena amal-amal fardu itu akan disempurnakan dengan amal sunnah. Kalau amal fardu kita ada yang kurang khusyuk, amal fardu kita kadang-kadang sholat berjamaah pun kadang-kadang masih kurang fokus, kurang konsentrasi. Makanya di dalam beberapa riwayat hadis ada orang sholat berjamaah, itu pun pahalanya ada yang tusu'uha, ada yang sumunuha, ada yang sudusuha, kemudian tulusuha, ada yang nisbuha, ada yang dapat 1/10 pahalanya, ada 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, kata Nabi begitu. Tapi hadisnya mandek di 1/2, Pak. Kayaknya memang kita ini jatah anunya itu fokus konsentrasinya itu kalau makom kita ini mentok di level setengahnya ya. Jadi kalau 27 derajat masih kena potong tidak khusyuk, jadi pahalanya tinggal setengahnya. Jadi 27 berarti tinggal berapa itu? 13,5 ya, 13,5. Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah, walaupun begitu, Masya Allah, jangan sampai dilewatkan. Makanya perlu sekali kita tambah sholat sunnah, sholat sunnah. Masya Allah. Demikian juga puasa itu juga begitu. Makanya ditambah lagi puasa sunnah. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun baina kulli adzanaini salatun qala fi thalithati liman syaa. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara 2 azan sholat, antara 2 azan sholat, antara 2 azan sholat. Maka ini diulang 3 kali. Kemudian di kali ketiga Nabi menjelaskan liman sya'a, bagi yang mau. Nah, niki menjadi dalil bahwa qobliyah setiap sholat itu sunnah. Tapi tadi memang ada yang masuk kategori mu'akkad, ada yang masuk ghairu mu'akkad, termasuk qobliyah maghrib, qobliyah isya. Pokoknya antara 2 azan itu artinya azan dan iqamah, itu sunnah sholat 2 rakaat, termasuk sadurunge Jumat. Itu begitu. Masya Allah. Nabi itu memberi contoh kepada kita seperti itu. Padahal Nabi itu
liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dulu Nabi itu sudah dijamin oleh Allah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Itu sholat sunnahnya luar biasa, rawatibnya itu pun masih tambah sholat malam. Bahkan Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak. Awake dhewe nggih ngoten nggih. Sikile abuh mergo sholat, sikile abuh mergo beri-beri kakean badok. Adene sing arek-arek iku masyaallah sekakinya bengkak mergo apa? Bal-balan. Astagfirullah. Itu loh, Nabi sudah diampuni dosanya seperti itu. Sampai Bunyaya Aisyah pun beliau matur kepada Kanjeng Nabi, kenapa engkau sungguh-sungguh beribadah seperti itu, padahal engkau sudah diampuni dosanya oleh Allah, kok nekat men? Maka Nabi menjawab, afa akuna abdan syakura, saya pengen menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nah, ini kuatan. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yata'u arba'an qabla dzuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Niki dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Niki. Demikian juga 4 rakaat qabla al-ghadati, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat. Tapi menurut Imam Alan, beliau mentafsirkan rakaataini qoblal ghadat niki artinya adalah sebelum subuh. Niki di dalam kitab Dalilul Falihin ini beliau mentafsirkan bahwa qoblal ghadah itu bimakna ay as-subh, artinya sebelum subuh. Jadi sebelum subuh berapa? 4 rakaat. Tenggene riwayat ini, nggih. Di riwayat ini. Makanya kalau sebelum subuh 4 rakaat boleh. 2 rakaat juga boleh. Kalau 2 rakaat nanti di dalam riwayat belakang Nabi biasanya sholat 2 rakaat ini. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atainil fajr, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, berkatalah Aisyah, tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga sholat sunnah dengan sungguh-sungguh kecuali atas 2 rakaat sebelum subuh, muttafaqun alaih. Nah ini di riwayat ini Nabi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Makanya kalau tadi riwayat atas boleh 4 rakaat, ya kalau riwayat ini 2 rakaat sebelum subuh. Ini dijalankan sungguh-sungguh, masya Allah. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, jadi itu sunnah. Bahkan di dalam riwayat 4 rakaat sebelum zuhur pahalanya seperti 4 rakaat sholat tahajud. Nah, makanya begitu. Ini santri dilatih ya di pondok, kan waktunya hanya untuk belajar, nggak ada tanggungan kerja ya. Itu kesempatan dimaksimumkan untuk sempurna ibadahnya, termasuk maaf ini di dalam kitab Taklim Muta'alim itu disebutkan kalau santri itu pengen cerdas, pengen pinter, salah satu caranya adalah menjaga sholat, wabil khusus sholatul lail,
Sholat malam itu bisa meningkatkan kecerdasan. Makanya kok pelajaran gak nyaut-nyaut gitu, gampang sholat. Sebelum belajar, sebelum sinau sholat hajat sebelum belajar. Imam Bukhari itu sebelum menulis hadis itu sholat dulu 2 rakaat. Orang-orang soleh dulu begitu. Makanya di dalam Quran wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ayatnya apa? Lakone 0. Makanya dicoba jalankan betul-betul. Masya Allah. Bahkan kalau perlu nanti setelah tahajud belajar. Itu begitu santri. Wa anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rak'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Niki Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat salatul fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Memiliki diartikan 2 rakaat salat fajar. Jadi kan rasa iki fajar iku qobliyah subuh kok duduk rasa bingung nggih. Fajar itu ya qobliyah subuh. Itu fajar. Nama lainnya. Makanya kalau Bapak pergi ke India sampai ke Yordania sana, itu mayoritas mazhabnya Hanafi. Di mazhab Hanafi itu gak ada sholat subuh, onoe sholat fajar. Makanya umpama jenengan niat usolli fardhul fajri itu boleh. Rakaataini mustaqbilah boleh. Sapa mau enggak boleh? Itu nama lain dari sholat subuh ya sholat fajar. Lah yang dimaksud ini tadi rakaatanil fajri itu sunnahnya. Makanya qobliyah fajar atau qobliyah subuh. Makanya nek jenengan maca apa niate usolli fardhus subhi, ya itu boleh. Usolli fardhul fajri boleh. Nggih, itu nama lain. Nah. Wa fi riwayatin akhar lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Jadi keduanya lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Ini termasuk tadi sebelum 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian juga 2 rakaat sebelum subuh. Ini keduanya lebih aku cintai daripada dunia segala isinya. Masya Allah. Makanya jenengan wis sholat rakaat sebelum subuh itu orang paling kaya. Soalnya punya dunia segala isinya. Mboten sah minder meri karo wong kafir nggih. Kita sudah memiliki dunia dan segala isinya. Wa Nabi Abdullah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu muadzini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyudzinahu bi salatil ghadati fashaghalat Aisyata Bilalan bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan. Faqama Bilal fa'adzanahu bis salati wa taba'a adzanahu. Falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma kharaja shalla bin nas wa akhbarahu anna Aisyata saghalatu bi amrin sa'alatu anhu hatta asbahat siddan wa annahu abta'a alaihi bil khuruji faqala ya Nabi sallallahu alaihi wasallam inni kuntu raka'tu rak'atainil fajr
Faqala ya Rasulullah innaka asbahat jiddan qala law asbahatu aktsara bima asbahtu la raqaqtuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Niki dari Abdullah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Bilal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kedatangan waktu sholat subuh. Beliau mendatangi dalamnya Nabi. Nah, di dalamnya Nabi, fasaghalat Aisyah Bilalan bi amrin sa'alatu. Ya, niku akhirnya Bilal niku mlebet niku kalih bunyaya Aisyah dikongkon. Dikongkon nggih dijak omong-omongan terus dikongkon, ya kirangan dikongkon napa mboten dijelasni. Akhirnya telat. Maka begitu telat faqama Bilal fa'adzanahu bisolati wa taba adzanahu. Kemudian beliau Bilal azani sampai telat. Ya begitu azannya telat, itu Nabi itu enggak keluar-keluar. Falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi enggak keluar-keluar. Maka ketika telah keluar untuk sholat dengan orang-orang, maka Bilal matur kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dek wau bunyai Aisyah niku ngongkoni kula macem-macem ngeten-ngeten sehingga kula niku ngabari jenengan niku telat. Terus langsung mawon kula adzan. Begitu adzan ini jenengan telat pisan. Faqala yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, sesungguhnya saya tadi masih menyempurnakan 2 rakaat sholat fajar di rumah. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, bukannya kita sudah terlambat sholat ini, sholat subuh kita. Maka Nabi mengatakan, andaikan lebih lambat lagi, saya pun tetap akan menyempurnakan sholat 2 rakaat sebelum subuh dengan rakaat yang sempurna, dengan bacaan yang sempurna, dan saya akan baguskan bacaan itu. Demikian diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang baik. Jadi ini Pak, Nabi itu pernah sholat subuhnya terlambat, tapi tetap Pak nggih. Makanya niki termasuk menurut mazhab Hanafi, sholat subuh yang afdol itu yang telat. Di mazhab Hanafi itu sholat subuh yang afdol bukan telat sampai matahari terbit, tidak. Artinya sudah mendekati matahari terbit. Bahkan ketika salam sholat subuh dengan rakaat yang panjang ya, bukan rakaat yang pendek. Dengan rakaat yang panjang, begitu salam matahari terbit. Enggak beberapa lama, mungkin 5 menit matahari terbit. Itu menurut Imam Hanafi itu sholat subuh yang afdol. Itu begitu. Makanya nak nenggone pondok, Pak Yai kok subuh metune telat, itu sunnah. Ya, jangan grundel. Iki wis maca Quran tek sak juz Pak Yai rata-rata metu-metu keturun paling. Kadang-kadang waduh ya itu nah. Jadi dulu Nabi juga telat, pernah telat seperti ini. Makanya kalau Imam Hanafi, beliau menyampaikan yang afdal sholat subuh itu justru agak terlambat. Makanya teman-teman Muhammadiyah itu membuat berapa 8 menit lebih mundur. Nah itu mendekati sunnah tambahan. Itu begitu. Okay. Makanya nggak usah bingung. Kok Muhammadiyah mundur 8 menit? Wingi sudah dibahas ketika kita membahas awqatus sholat. Itu begitu. Yaitu hadirin yang dirahmati Allah, yang penting monggo ini sholat qobliyah subuh ini kita
betul-betul perhatikan, jangan sampai kita tidak menjalankan. Bahkan ini tadi Nabi prakteknya Pak, sholat 2 rakaat qobliyah subuh atau sholat fajarnya itu di rumah. Setelah 2 rakaat di rumah, beliau keluar ke masjid untuk ngimami sholat. Itu begitu. Okay. Kenapa? Boleh saja. Lalu niku wau Nabi itu juga tadi disampaikan 4 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat di rumah, imbuh 2 rakaat di sini. Boleh mawon nggih. Apa meneh mungkin ditambah tahiyatul masjid. Masya Allah. Nah, syukrul wudu nggih. Tambah mawon mboten napa-napa nggih. Masya Allah. Itu begitu. Masya Allah. Nak tenggene niku nak tenggene India niku tambah antik waktu sholat itu mereka ben masjid digawe beda. Ben masjid digawe beda. Jadi ada yang subuh awal, ada yang subuh agak tengah, ada yang agak akhir. Sehingga kalau terlambat di masjid sana bisa ke masjid lainnya, masjid sebelahnya. Itu mereka begitu. Sampai Jumatnya juga dibuat begitu. Ada yang Jumat agak awal, ada yang tengah, agak yang akhir. Sehingga kalau luput Jumatan kono, Jumatan sebelah gitu. Itu mereka sudah konsensus ya. Itu begitu. Demi menjaga sholat berjamaah. Itu ngoten. Nggih, ngoten mudah-mudahan kalau kita di sini serempak bareng nggak apa-apa, tapi yang penting usahakan kita mendatangi sholat jamaah, kemudian sebelumnya itu kita laksanakan sholat rawatib untuk menyempurnakan sholat fardu kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bertakwa. Dan nanti ya dirahmati Allah, yang pertama kali dihisab di sisi Allah adalah sholat. Sholatnya baik, semua amal yang lain dianggap baik. Makanya monggo kita jaga sholat dengan sungguh-sungguh sampai napas ada di kerongkongan, terus kita jangan meninggalkan sholat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.